Kalau mendengar kata sumber protein, apa yang langsung terlintas di kepala kalian? Daging, telur, ikan, atau protein nabati seperti tahu dan tempe? Hai, aku Miftah Yolanda Izati, mahasiswa semester 6 yang saat ini sedang melakukan penelitian terkait mikoprotein sebagai protein alternatif. Selama ini, kita sering mengelompokkan sumber protein ke dalam dua kategori besar, yaitu protein hewani dan protein nabati. Tapi pernah nggak kalian kepikiran kalau ada protein yang bukan berasal dari kedua sumber tersebut? Kalau bukan dari hewan dan tumbuhan, terus dari mana ya? Jawabannya adalah fungi. Kelompok organisme yang selama ini lebih sering kita kenal sebagai jamur. Dan pada fungi inilah dihasilkan bahan pangan yang disebut dengan mikoprotein. Apa sih mikoprotein itu? Mikoprotein berasal dari kata myx yang diambil dari bahasa Yunani kuno yang berarti jamur atau cendawan. Jadi, mikoprotein adalah protein yang berasal dari jamur atau fungi. Fungi tersebut ditumbuhkan melalui proses fermentasi dalam kondisi yang terkontrol untuk menghasilkan biomasa yang nantinya dapat diolah menjadi bahan pangan. Tapi, bagaimana ceritanya sehingga fungi bisa menjadi sumber protein ya? Nah, ini menarik. Ceritanya dimulai sekitar tahun 1960-an. Pada masa itu, banyak ilmuwan dan organisasi internasional mulai khawatir terhadap pertumbuhan populasi dunia yang sangat cepat, sehingga membuat kebutuhan pangan, terutama protein, dikhawatirkan tidak mampu mengimbangi jumlah penduduk yang terus meningkat. Karena itulah para peneliti mulai mencari sumber protein baru yang dapat diproduksi dalam jumlah besar. Saat itu, sebuah perusahaan pangan asal Inggris bernama Rank Harvest McDougall mulai mencari sumber protein baru yang dapat diproduksi sebagai bahan pangan. Awalnya, mereka tidak langsung berfokus pada fungi. Berbagai mikroorganisme diteliti, mulai dari bakteri, ragi, hingga fungi. Tujuannya, mencari organisme yang mudah dibudidayakan, aman dikonsumsi, memiliki kandungan protein tinggi, dan bisa diproduksi dalam jumlah besar. Dalam pengembangannya, mereka kemudian berfokus pada filamentous fungi atau fungi filamen. Para peneliti kemudian menyeleksi sekitar 3.000 jenis fungi yang berbeda selama beberapa tahun. Dari ribuan kandidat tersebut, akhirnya dipilih satu spesies fungi yang bernama Fusarium venenatum. Spesies inilah yang kemudian menjadi dasar pengembangan mikoprotein komersial yang kita kenal saat ini. Mikoprotein mengandung protein berkualitas tinggi, terdapat serat pangan, rendah lemak jenuh, nol kolesterol, serta berbagai vitamin dan mineral. Kandungan asam amino pada mikoprotein juga sudah memenuhi 9 asam amino esensial yang diperlukan tubuh. Salah satu produk mikoprotein yang paling dikenal adalah Quorn. Produk ini mulai dipasarkan pada tahun 1985 dan hingga saat ini telah tersedia di berbagai negara. Teknologi ini sudah diterapkan dalam industri pangan selama puluhan tahun. Menariknya, penelitian mengenai mikoprotein masih terus berkembang hingga sekarang. Para peneliti tidak lagi hanya berfokus pada Fusarium venenatum saja. Berbagai fungi lain mulai dieksplorasi karena masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Siapa tahu, fungi yang saat ini belum banyak dikenal justru menjadi sumber protein berikutnya yang akan dikembangkan di masa mendatang.